Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Charles Yohanes Nahak dengan NIM 24320111, Prodi PJKR kelas C. Oke, kita masuk pada materi pembahasan tentang rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Pengertian HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup keterampilan seperti menganalisis, mengevaluasi, mencipta. HOTS merupakan bagian dari taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl dan berada pada level yang pertama, analisis, evaluasi, mencipta. Berbeda dari LOTS, lower order thinking skills, seperti mengingat, memahami, menerapkan HOTS menuntut siswa untuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Oke, baik. Kita masuk pada tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Tujuan berbasis HOTS dirancang agar siswa yang pertama, berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan persoalan nyata. Lalu yang kedua, mampu mentransfer pengetahuan ke situs baru. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan pengambilan keputusan. Yang keempat, berinovasi dalam menciptakan solusi baru. Yang kelima, berargumentasi dan mengevaluasi berbagai pendapat atau situasi. Oke, yang ketiga, kita masuk pada ciri-ciri rumusan tujuan HOTS. Tujuan pembelajaran berbasis HOTS umumnya menggunakan kata kerja operasional tingkat tinggi, menekankan keterampilan berpikir kritis, logis, dan reflektif, mendorong siswa menemukan solusi secara mandiri, terfokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Lalu yang keempat, contoh rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Kompetensi dasar tujuan pembelajaran HOTS. Siswa dapat memahami dampak perubahan iklim global. Siswa dapat menganalisis dampak perubahan iklim global terhadap kehidupan manusia dan merancang solusi berdasarkan data ilmiah. Siswa dapat menjelaskan makna Pancasila. Siswa dapat mengevaluasi peran Pancasila dalam kehidupan masyarakat multikultural. Siswa dapat menjelaskan makna Pancasila. Siswa dapat mengevaluasi peran Pancasila dalam kehidupan masyarakat multikultural dan menciptakan kampanye digital yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Oke, baik. Kita masuk pada permasalahan dalam rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Meski penting dan relevan, penerapan HOTS menghadapi berbagai tantangan di antaranya. Itu yang pertama, keterbatasan dalam pemahaman guru. Guru belum sepenuhnya memahami konsep HOTS, sehingga tujuan pembelajaran masih banyak menggunakan kata kerja tingkat rendah. Misalnya, menyebutkan, menjelaskan. Rumusan tujuan kadang tidak sesuai dengan level kognitif yang diinginkan. Misalnya, ingin HOTS tapi masih pada level memahami. Oke, kita masuk pada kekurangan pelatih dan pendampingan. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan intensif dalam merumuskan tujuan berbasis HOTS. Tidak semua guru memperoleh
bimbingan teknis dalam mengembangkan indikator dan alat evaluasi berbasis HOTS, termasuk pada keterbatasan sumber daya dan waktu. HOTS menuntut pembelajaran berbasis proyek, diskusi, atau studi kasus, tetapi waktu pembelajaran terbatas. Sarana dan prasarana tidak memadai seperti kurangnya akses internet atau perangkat teknologi. Sesuaian kurikulum dan penilaian. Kurikulum belum sepenuhnya mendukung HOTS secara konsisten pada semua jenjang. Sistem penilaian masih fokus pada hasil akhir, bukan pada proses berpikir atau pemecah masalah. Ketidaksiapan siswa. Siswa belum terbiasa berpikir kritis, lebih terbiasa dengan hafalan. Perbedaan latar belakang siswa, terutama di daerah, menjadi kendala dalam mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang keenam, masuk pada kesulitan merancang soal dan evaluasi HOTS. Merancang soal evaluasi yang sesuai dengan HOTS, analisis evaluasi mencipta, membutuhkan keterampilan khusus. Banyak guru masih membuat soal yang hanya menguji pemahaman dan hafalan meskipun tujuan ingin HOTS. Jadi, baik, sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang mempersiapkan siswa berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Namun penerapannya menghadapi sejumlah tantangan dari aspek pemahaman guru, kesiapan siswa, keterbatasan sarana, hingga kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta perbaikan sistem pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis HOTS secara utuh. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.